Marcus Rashford, dikabarkan akan segera bergabung dengan Barcelona. Penyerang asal Inggris itu dilaporkan akan dipinjamkan dari Manchester United ke Camp Nou. Barcelona memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford di akhir musim nanti. Kepindahan ini dianggap saling menguntungkan, karena Rashford sedang mencari tantangan baru dalam karirnya. Walaupun kemungkinan belum langsung menjadi pemain inti, ia tetap disiapkan sebagai alternatif di lini serang Barcelona. Saat ini, perhatian publik tertuju pada nomor punggung yang akan ia pakai di klub barunya. Menurut laporan dari media Spanyol, Mundo Deportivo, Rashford memiliki 3 pilihan nomor punggung yang belum digunakan pemain lain, yaitu 14, 19, dan 22. Nomor 14 kosong, setelah kepergian Pablo Torre ke Mallorca. Nomor ini, sebelumnya pernah dipakai oleh legenda klub seperti Johan Cruyff dan Thierry Henry. Rashford sendiri dikenal sebagai penggemar Henry sejak kecil, sehingga mengenakan nomor 14 bisa menjadi bentuk penghormatan bagi idolanya tersebut. Setelah sebelumnya enggan melepas Rasmus Højlund, Manchester United kini dikabarkan telah mengubah pendirian mereka. Penyerang asal Denmark itu kemungkinan besar akan diperbolehkan hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, upaya Juventus dan AC Milan untuk meminjam Højlund sempat mengalami kebuntuan, karena proposal mereka ditolak oleh United. Namun menurut laporan dari Calcio Mercato, kini peluang bagi Højlund untuk meninggalkan Old Trafford terbuka lebar. Manchester United disebut siap meminjamkan mantan pemain Atalanta tersebut. Perubahan sikap ini diyakini dipicu oleh kedatangan beberapa penyerang baru. United telah berhasil merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dengan nama terakhir bahkan dikabarkan sudah berada di Manchester untuk menyelesaikan proses penandatanganan kontrak pada hari Minggu lalu. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan tawaran resmi kepada Liverpool untuk merekrut Ibrahima Konate. Bek asal Prancis itu masuk dalam radar Los Blancos setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu. Menariknya, Konate sebelumnya sempat menolak tawaran besar dari klub-klub asal Arab Saudi. Namun, posisi Liverpool dalam negosiasi kini tidak menguntungkan. Konate, yang kini berusia 26 tahun, memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa tanda-tanda akan memperpanjang masa tinggalnya di Anfield. Madrid berencana mengajukan penawaran sekitar 25 juta pound sterling, dengan harapan Liverpool lebih memilih menjualnya sekarang, ketimbang kehilangan sang pemain secara gratis tahun depan. Di sisi lain, Liverpool disebut telah menjalin kontak intens dengan Madrid untuk memboyong Rodrigo. Winger asal Brasil itu dipandang sebagai sosok yang cocok untuk menggantikan Luis Diaz yang kemungkinan akan hengkang. Dengan kondisi saat ini, minat Liverpool terhadap Rodrigo berpotensi membuka peluang terjadinya pertukaran pemain pada bursa transfer musim panas ini. Musim 2024-2025 menjadi salah satu musim terbaik Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Klub asal Katalan itu sukses mengamankan 3 gelar domestik, dan hanya gagal melaju ke final Liga Champions setelah dikalahkan Inter Milan di babak semifinal. Performa tim yang solid turut mendongkrak reputasi sejumlah pemain, namun perhatian justru tertuju pada Pablo Gavi, karena alasan yang berbeda. Situasinya kini berubah drastis, sejak mengalami cedera lutut serius saat membela tim nasional Spanyol. Sebelum cedera itu, Gavi merupakan motor utama permainan Barcelona, dikenal karena energi luar biasa dan kemampuan teknis yang sering tersamarkan oleh gaya bermainnya yang agresif. Namun, proses pemulihan yang panjang membuatnya kehilangan tempat sebagai starter di bawah pelatihan si Flick. Di tengah berlangsungnya masa pramusim, gelandang berusia 20 tahun tersebut kini dihadapkan pada tantangan berat untuk merebut kembali peran utamanya dalam skuad. Pemain anyar Napoli, Noah Lang, akhirnya resmi diperkenalkan ke hadapan publik, sebagai bagian dari skuad baru klub. Dalam konferensi pers perdananya yang digelar pada hari Minggu kemarin, Noah Lang langsung buka suara mengenai berbagai hal, termasuk rumor yang sempat mengaitkannya dengan AC Milan. Ia merasa perlu memberikan klarifikasi, karena spekulasi tersebut sempat ramai diberitakan media. Winger berusia 26 tahun itu mengakui, bahwa memang pernah ada komunikasi awal antara perwakilannya dan pihak AC Milan. Namun, ia dengan tegas membantah bahwa pembicaraan tersebut berjalan intens, atau mengarah pada kesepakatan. Menurut Lang, situasinya tidak sedekat dan seserius seperti yang dilaporkan media. Sejujurnya, itu hanyalah pemberitaan yang dilebih-lebihkan. Ayah saya dan agen memang melakukan beberapa pertemuan dengan mereka, tetapi tidak ada yang benar-benar konkret, jelasnya. Ia pun menegaskan, bahwa pilihannya untuk bergabung dengan Napoli sudah melalui pertimbangan matang, dan merasa yakin dengan proyek yang ditawarkan klub barunya. Gabriel Magalhaes dengan tegas membantah rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Arab Saudi. Bek tengah asal Brasil itu justru memperkuat komitmennya terhadap Arsenal, dengan menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya di klub hingga tahun 2029. Spekulasi mengenai masa depannya sempat ramai dibicarakan, terutama setelah muncul kabar ketertarikan dari beberapa tim di Saudi Pro League. Namun, Gabriel menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima tawaran konkret dari klub manapun di sana. Pemain berusia 26 tahun tersebut memilih untuk tetap bertahan di Emirates, dan fokus membantu Arsenal bersaing di musim baru. Ia juga menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi terhadap peluang timnya untuk meraih gelar juara. Saya sudah 5 tahun berada di klub ini, dan melihat sendiri bagaimana pesatnya perkembangan yang kami alami, ujar Gabriel. Kami memang sempat berada sangat dekat dengan gelar, tetapi saya yakin musim ini akan berbeda. Saya punya kepercayaan besar terhadap tim ini, dan apa yang bisa kami capai. Manchester United dikabarkan sedang menjajaki negosiasi serius untuk merekrut Nicholas Jackson dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Tidak sekadar menunjukkan ketertarikan,
Setan Merah bahkan disebut telah melakukan komunikasi langsung dengan agen sang striker. Di sisi lain, masa depan Alejandro Garnacho di Old Trafford turut menjadi perbincangan, terutama setelah muncul kabar keretakan hubungannya dengan pelatih Ruben Amorim. Beberapa klub besar seperti Napoli dan Atletico Madrid dilaporkan tertarik, meski Garnacho lebih cenderung bertahan di Premier League. Aston Villa dan Tottenham Hotspur juga masuk dalam daftar peminat, namun Chelsea disebut paling konsisten mengincarnya. Situasi ini membuka peluang terjadinya skenario pertukaran pemain antara Manchester United dan Chelsea, dengan Jackson berpotensi bergabung ke Old Trafford dan Garnacho menuju Stamford Bridge. Meski begitu, proses negosiasi diperkirakan tidak akan mudah, mengingat kedua pemain merupakan bagian penting bagi masing-masing tim. Manchester City dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk membawa kembali James Trafford dari Burnley, dengan memanfaatkan klausul pembelian kembali senilai 40 juta pound, di tengah kemungkinan adanya perubahan besar di posisi kiper. Berdasarkan laporan TBR Football, kiper berusia 22 tahun itu telah melakukan kontak langsung dengan pihak City, terkait peluang kembali ke Etihad Stadium. Langkah ini diambil menyusul adanya minat dari klub lain terhadap dua penjaga gawang utama City, Ederson dan Stefan Ortega. Trafford merupakan produk akademi Manchester City yang dilepas ke Burnley pada tahun 2023, dengan nilai transfer 19 juta pound. Sejak saat itu, ia tampil impresif, dan dinilai sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan di Inggris. Jurnalis TBR Football, Graeme Bailey, menyebutkan bahwa pembicaraan antara Trafford dan pihak City memang sudah terjadi, dan sang pemain pun dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk kembali memperkuat mantan klubnya. Dusan Vlahovic pernah menjadi buruan banyak klub top Eropa. Arsenal sempat mengambil langkah awal, tetapi Juventus berhasil merekrutnya dengan kontrak jangka panjang, dan gaji tahunan sebesar 12 juta euro. Juventus berharap Vlahovic bisa menjadi pencetak gol utama mereka. Namun hingga kini, harapan tersebut belum terwujud. Hal ini membuat Juventus mulai mempertimbangkan kembali rencana jangka panjang terhadapnya. Meski demikian, Vlahovic tetaplah pemain dengan kemampuan luar biasa. Sayangnya, gaya bermain Juventus tidak selaras dengan kekuatannya di area kotak penalti. Saat masih membela Fiorentina, ia menjadi pusat permainan tim. Sementara di Juventus, perannya lebih kecil dan tekanan yang dihadapinya jauh lebih besar. Situasi tim yang tidak stabil juga menghambat proses perkembangannya. Meski begitu, Vlahovic masih muda dan potensinya belum habis. Striker asal Serbia yang kini berusia 25 tahun itu membutuhkan tim yang mampu membangkitkan kembali naluri mencetak golnya. Ademola Lookman telah menyampaikan kepada Atalanta bahwa ia tidak berniat untuk bertahan di klub. Penyerang berusia 27 tahun asal Nigeria itu hanya ingin bergabung dengan Inter Milan. Ia menolak mempertimbangkan tawaran dari klub lain, termasuk Napoli yang merupakan juara Liga Italia. Atalanta menyadari keinginan Lookman untuk meninggalkan Gewiss Stadium, sehingga mereka kini berusaha mencari cara agar transfer ini tetap memberikan keuntungan bagi klub. Namun, keinginan Lookman yang hanya ingin pindah ke Inter, membuat posisi tawar Atalanta melemah. Mereka tak bisa memicu perang harga, dan hanya bisa melakukan negosiasi langsung dengan Inter. Inter sendiri sudah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro, tetapi Atalanta menginginkan angka yang lebih tinggi, mendekati 50 juta euro. Meski begitu, proses negosiasi masih berjalan lancar, dan kedua belah pihak optimistis akan mencapai kesepakatan. Targetnya, proses transfer akan rampung dalam 2 minggu ke depan. Barcelona sedang mempercepat langkah mereka untuk merekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan. Bek kanan berusia 29 tahun itu tampil konsisten di level tertinggi, dan kini menjadi salah satu target utama dalam bursa transfer musim panas 2025. Nama Dumfries sudah lama masuk radar Blaugrana, dan penampilannya saat menghadapi tim asuhan Hansi Flick di semifinal Liga Champions, makin meyakinkan pelatih asal Jerman tersebut untuk memboyongnya. Barcelona melihat klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku hingga 31 Juli, sebagai peluang yang sangat menguntungkan. Nilai tersebut dianggap sepadan dengan kualitas yang dimiliki Dumfries. Namun, situasi ini juga menarik perhatian dua klub Premier League, Newcastle United dan Aston Villa, yang disebut-sebut turut meminati Dumfries. Karena klausul itu hanya aktif sampai akhir Juli, persaingan bisa memanas dalam waktu dekat. Bagi Barcelona, keterlambatan sedikit saja bisa membuat mereka kehilangan incaran utama untuk posisi bek kanan. AC Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini untuk mencari sosok yang tepat sebagai pengganti Theo Hernandez. Bek kiri andalan mereka itu telah resmi hengkang ke klub Arab Saudi, Al Hilal, pada awal bulan ini. Kepergian Hernandez meninggalkan kekosongan di lini belakang Rossoneri, yang harus segera diisi sebelum musim baru dimulai. Salah satu nama yang kini menjadi incaran utama Milan adalah Pervis Estupinan, pemain asal Ekuador yang saat ini membela Brighton. Negosiasi antara kedua klub telah dimulai, namun hingga kini belum mencapai titik temu terkait harga transfer. Brighton masih bertahan pada nilai yang mereka tetapkan, sementara Milan belum bersedia menaikkan tawaran mereka. Direktur olahraga Milan, Iglitare, disebut sangat ingin segera merampungkan proses ini, agar tim bisa segera mendapatkan pengganti yang sepadan. Estupinan dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial untuk mengisi posisi bek kiri utama, berkat pengalaman dan kemampuan ofensif-defensif yang seimbang. Mehdi Taremi bergabung dengan Inter Milan dengan harapan tinggi, namun gagal memberikan pengaruh signifikan. Sepanjang musim lalu, ia hanya mampu mencetak 3 gol dalam 43 pertandingan.
Kesulitannya menyesuaikan diri dengan gaya permainan di Italia, membuatnya lebih sering menghuni bangku cadangan. Karena kontribusinya yang minim, Inter tidak keberatan untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu klub yang tertarik merekrutnya adalah Beşiktaş. Klub asal Turki tersebut telah memantau perkembangan Taremi dalam beberapa bulan terakhir, karena tengah mencari penyerang yang bisa segera memberikan dampak. Taremi dinilai cocok, karena berpengalaman di Eropa, dan memiliki kekuatan fisik yang bisa diandalkan. Usianya yang telah mencapai 33 tahun juga sesuai dengan rencana jangka pendek Beşiktaş. Jika kesepakatan tercapai, Inter akan mendapatkan dana tambahan, sementara Taremi berpeluang tampil lebih banyak di Liga Turki. Manchester United sempat mengejutkan publik Santiago Bernabeu dengan tawaran besar senilai 90 juta euro untuk Tchouaméni. Jumlah tersebut tergolong menggiurkan, terutama untuk pemain yang masih dalam tahap pengembangan. Namun menurut laporan Marca, Real Madrid langsung menolak tawaran tersebut tanpa membuka ruang negosiasi. Penolakan ini merupakan keputusan langsung dari Xabi Alonso, yang menilai Tchouaméni sebagai pemain yang tak tergantikan. Sikap tegas Madrid ini menunjukkan komitmen kuat terhadap gelandang asal Prancis itu. Klub asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa mereka tidak mudah tergoda oleh iming-iming uang. Keputusan ini juga menjadi bukti kepercayaan penuh manajemen kepada visi jangka panjang Alonso, yang diberi keleluasaan penuh dalam membentuk skuad sesuai dengan filosofi permainannya. Juventus tengah menghadapi hambatan besar dalam usahanya untuk mengamankan Randal Kolo Muani secara permanen. Negosiasi yang sedang berlangsung dengan PSG dilaporkan berjalan sulit dan belum menemui titik terang. Berdasarkan laporan Tuttosport, PSG menolak proposal terbaru dari Juventus yang mencakup peminjaman selama 1 musim senilai 10 juta euro, disertai opsi pembelian sebesar 30 juta euro. Kebuntuan dalam negosiasi ini memberi kesempatan bagi klub lain untuk ikut bersaing. Manchester United dan Newcastle United dilaporkan telah ikut terjun dalam perebutan Kolo Muani, mengikuti langkah Chelsea yang lebih dulu menunjukkan ketertarikan. Persaingan dalam bursa transfer untuk mendapatkan striker PSG itu pun diperkirakan akan semakin ketat. Sementara itu, Juventus mulai menyusun alternatif jika rencana awal gagal terrealisasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memburu Rasmus Højlund, penyerang milik Manchester United. Arthur Melo didatangkan dari Barcelona melalui skema pertukaran dengan Miralem Pjanic. Saat itu, Juventus menaruh harapan besar pada Arthur yang masih muda, dan dinilai lebih menjanjikan untuk proyek jangka panjang klub. Namun, penampilannya tak pernah benar-benar memuaskan. Ia sempat mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan Maurizio Sarri, tetapi perannya semakin menurun seiring pergantian pelatih. Dari musim ke musim, Arthur makin tersingkir dari tim utama, dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Berdasarkan laporan Calcio Mercato, Juventus telah menggelontorkan sekitar 100 juta euro untuk Arthur, termasuk biaya transfer sebesar 70 juta euro, dan gaji kotor sekitar 30 juta euro. Sayangnya, investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan kontribusinya di atas lapangan. Minimnya waktu bermain, membuat Arthur justru menjadi beban finansial bagi klub. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027, Juventus kini didorong untuk segera menjualnya, guna mengurangi pengeluaran dan memberi tempat bagi rekrutan baru. Real Madrid ternyata masih menyimpan rencana besar di bursa transfer. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu dilaporkan belum sepenuhnya puas dengan komposisi skuad saat ini. Setelah berhasil mendatangkan 4 pemain baru di musim panas ini, mereka kini memfokuskan perhatian pada satu posisi penting, yaitu gelandang bertahan. Pemain yang menjadi target utama mereka untuk mengisi posisi tersebut adalah bintang Manchester City, Rodri. Ia kini masuk dalam daftar prioritas untuk direkrut ke tim yang dilatih oleh Xabi Alonso. Namun demikian, Los Blancos tidak akan langsung mengambil langkah cepat. Mereka telah merancang strategi jangka panjang yang sangat matang demi bisa mendapatkan Rodri. Saat ini, Real Madrid akan terus mengamati perkembangan performa Rodri setelah ia sembuh dari cedera ACL yang serius. Klub ingin memastikan bahwa Rodri bisa kembali tampil di level tertingginya seperti sebelum cedera. Bila penampilannya kembali stabil dan ia tidak memperpanjang kontraknya di Manchester City, maka Real Madrid akan bergerak pada bursa transfer musim panas tahun 2026. Rodrigo tengah santer diberitakan akan hengkang dari Real Madrid. Penyerang asal Brasil itu mulai kesulitan mendapatkan waktu bermain sejak Xabi Alonso menjabat sebagai pelatih utama. Situasi ini, kabarnya menarik perhatian Arsenal, yang tertarik memboyong Rodrigo ke Emirates Stadium pada jendela transfer musim panas ini. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, Arsenal harus siap mengeluarkan dana besar untuk merekrut Rodrigo. Klub manapun yang menginginkan jasa pemain berusia 23 tahun itu, harus menyiapkan dana sekitar 100 juta euro. Real Madrid sengaja memasang harga tinggi, karena performa cemerlang Rodrigo musim lalu, serta kontraknya yang masih berlangsung cukup panjang di Santiago Bernabeu. Masih dari laporan yang sama, Real Madrid dikabarkan memberikan kebebasan penuh kepada Rodrigo dalam menentukan masa depannya. Klub tetap membuka pintu, jika ia memilih untuk bertahan bersama tim. Liverpool dijadwalkan melakukan tur ke sejumlah negara di Asia pekan ini, sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi yang baru. Namun, kabar menyebutkan bahwa Federico Chiesa tidak akan ambil bagian dalam tur pramusim tersebut. Winger asal Italia itu dikabarkan tengah bersiap hengkang dari Anfield dalam waktu dekat. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, absennya Chiesa dalam tur pramusim bukan tanpa alasan. Pelatih Arne Slot memang tidak memasukkan nama Chiesa dalam rencananya untuk musim mendatang.
Karena itu, klub memilih untuk tidak melibatkannya dalam agenda persiapan tim. Keputusan ini juga memungkinkan Chiesa untuk lebih fokus merampungkan proses transfernya ke klub baru. Masih mengacu pada laporan yang sama, Chiesa disebut telah menetapkan tujuan berikutnya dengan kembali bermain di Italia. Ia menilai, gaya permainannya lebih sesuai dengan karakter Serie A dibandingkan dengan atmosfer kompetisi di Premier League. Atletico Madrid dikabarkan menjadi kandidat utama untuk merekrut Antony, winger milik Manchester United. Klub yang berbasis di Madrid itu saat ini memimpin dalam persaingan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Ketertarikan serius dari Atletico muncul setelah target utama mereka sebelumnya, Ademola Lookman, dilaporkan lebih memilih bergabung dengan Inter Milan. Kondisi ini membuat Atletico harus mengalihkan fokus pada opsi lain. Sementara itu, Antony hampir dipastikan akan angkat kaki dari Manchester United pada jendela transfer musim panas ini. Penampilannya yang impresif saat menjalani masa pinjaman di Real Betis menjadi salah satu alasan utama ia menarik perhatian. Dalam situasi ini, Atletico Madrid dinilai memiliki peluang besar untuk mengamankan Antony, mengungguli klub-klub Spanyol lainnya yang juga menunjukkan ketertarikan terhadap sang winger.